Baiklah, perkenalkan nama saya Eglesia Maya Mangurai, NIM D1111181009. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah keempat atau keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jadi di sini saya akan membahas mengenai identifikasi dan penilaian risiko kecelakaan dan penyakit kerja pada pekerjaan bangunan lepas pantai yang mendukung proses dari eksplorasi dan juga eksploitasi bahan tambang. Mengenai hubungan kerja, pada pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap karyawan memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja, di mana memberi jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat keselamatan karyawan. Perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum atas kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Pengertian dari kecelakaan kerja sendiri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/MEN/1999, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi dapat disimpulkan kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik itu moral maupun material pada saat pelaksanaan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis dari kecelakaan kerja yaitu ada jatuh atau terjatuh, lalu ada tertimpa benda jatuh, lalu ada terbentur, terjepit, dan juga cedera. Penyebab dari kecelakaan kerja ini sebesar 80% itu berasal dari manusia itu sendiri atau pekerjanya, dan 20% itu secara mekanis atau alat-alat yang digunakan. Penyebab dari kecelakaan kerja pada bangunan lepas pantai, di mana yang pertama itu ada kebocoran gas. Pada saat pengeboran yang menyebabkan gesekan dalam mekanisme pengeboran minyak atau tekanan tak terduga di sumur minyak bawah laut yang menyebabkan kebakaran dan juga ledakan. Kebakaran dan ledakan terbesar yang pernah terjadi yaitu berada di Piper Alpha Production Platform di Laut Utara pada tahun 1988 yang menyebabkan korban jiwa meninggal sebanyak 167 pekerja dan 61 pekerja yang selamat. Yang kedua ada pengoperasian bor minyak lepas pantai yang sebagian besar itu berada di atas air. Saat pekerja naik turun tangga dari dek 1 pengebor ke dek lainnya, bisa saja tergelincir dan terjatuh yang mengakibatkan cedera atau juga kematian. Kurangnya pelatihan dari keselamatan kerja dan tidak terawatnya tangga konstruksi merupakan salah satu penyebabnya. Lalu yang ketiga, ada pekerja yang tidak sengaja menjatuhkan alat berat dari ketinggian dan mengenai kepala karyawan di bawahnya. Itu merupakan kecelakaan kerja dari tertimpa benda jatuh. Selanjutnya ada kegagalan mekanis atau penyalahgunaan alat berat seperti pipa bor, mesin pemintal, derek, maupun mesin pengangkat barang yang sangat bising yang membuat para pekerja itu sulit untuk berkomunikasi satu sama lain.
Jadi penggunaan alatnya itu bisa salah-salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya ada cuaca yang buruk dalam perjalanan menuju pengeboran lepas pantai atau dari pengeboran lepas pantai, di mana transportasi yang digunakan itu kan bisa helikopter ataupun kapal. Bisa jadi gelombang laut itu sangat kuat dan menyebabkan kapal karam, dan helikopter yang terkena angin topan di laut atau angin puting beliung di laut. Selanjutnya ada bahan kimia dari minyak dan gas yang beracun yang menyebabkan kesehatan itu terganggu. Yang terakhir itu berasal dari para pekerja itu sendiri, yaitu kelalaian, kehilangan konsentrasi, kurangnya profesionalisme, kurangnya pengetahuan tentang tugas, kelelahan, lalu tidak mengamankan alat-alat yang akan digunakan, tidak menggunakan pakaian pelindung, lalu bekerja dengan waktu yang berlebihan. Saat bekerja itu berada pada posisi yang tidak aman, lalu mengangkat barang secara ceroboh, dan juga pertengkaran antara karyawan itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri dapat berupa kerugian secara langsung maupun tidak langsung, di mana kerugian secara langsung itu berasal dari para karyawan itu sendiri atau para pekerja, yaitu luka fisik seperti patah tulang, memar, renggang otot atau urat, luka bakar atau goresan, robekan, maupun kehilangan anggota tubuh. Letak luka dari luka fisik tersebut berada di kepala, leher, bahu maupun di seluruh tubuh. Lalu biaya pengobatan dan kompensasi dari perusahaan serta kerugian dalam kerusakan sarana produksi yang harus diperbaiki ataupun diganti baru, itu dapat mengeluarkan biaya juga. Lalu dampak kecelakaan kerja yang tidak langsung yaitu kerugian jam kerja, di mana dapat mempengaruhi produktivitas dari para pekerja. Lalu produksi yang kehilangan peluang dalam keuntungannya itu dapat berdampak pada perusahaan itu sendiri dan pada penghasilan yang didapatkan dari para karyawan. Lalu dampak sosial bisa dari pekerja seperti traumatik. Lalu kerusakan monitor dari minyak dan gas yang cukup besar. Hal itu dapat berdampak bagi kehidupan para penduduk atau masyarakat juga. Untuk pencegahan dari kecelakaan kerja atau AAA, terdapat engineering, education, dan juga enforcement. Pada engineering dapat melengkapi perkakas dan juga mesin yang akan digunakan dalam pekerjaan atau safety guards. Lalu pada education terdapat pelatihan kepada para pegawai tentang cara kerja atau safety. Dan yang terakhir itu ada enforcement, yang merupakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan itu dilaksanakan. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai identifikasi dan penilaian risiko kecelakaan dan penyakit kerja pada pekerjaan bangunan lepas pantai. Jika ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa.